Hai guys, kali ini saya akan membahas tentang kuliner. Wah, pasti kalian yang pencinta kuliner, yang suka makanan-makanan, wah pasti pas ya. Jadi saya akan membahas tentang 10 fakta unik kuliner Indonesia yang beragam, termasuk punya banyak jenis sambal, sate, dan soto. Oke, Indonesia memiliki beragam kuliner di berbagai wilayah dari Sabang sampai Merauke. Satu kuliner Indonesia yang paling mudah dijumpai yaitu soto. Soto di Indonesia ada banyak macam rasa dan ciri khas sesuai daerah asalnya. Begitu juga dengan ragam mie, nasi, sambal, dan sederet makanan lainnya. Tidak heran jika Indonesia sering jadi tujuan wisata kuliner di kawasan Asia Tenggara. Keragaman kuliner ini tentu membuat warga Indonesia bangga. Di balik keberagaman kuliner Indonesia, ternyata ada juga loh sejumlah fakta unik tentang kuliner Indonesia, kuliner Nusantara. Yuk langsung aja simak deretan ini. Yang pertama, pasti orang Indonesia tahu ini. Yang putih, wah orang Indonesia tak akan kenyang dan puas sebelum makan nasi. Benar nggak? Kalian boleh komen di bawah. Jadi kita masyarakat Indonesia tuh pasti ada yang kurang aja kalau nggak makan nasi. Nah ini dia nasi putih. Sekalipun nasi tersebut diganti dengan olahan lain seperti ketupat atau lontong, pasti ya masih ada yang belum merasa mantap kalau belum makan nasi ini si putih. Oke, kita lanjut yang kedua. Wah ini dia warung Padang. Wah siapa nih, pasti kita seluruhnya kita semua pasti sudah pernah masuk di warung Padang ini. Rumah makan Padang yang di etalasinya ada bermacam-macam makanan yang menggugah selera. Masuk sini dijamin diet gagal diet. Ada dua jenis warung makan yang penyebarannya sangat luas di seluruh wilayah Indonesia, yakni warung Tegal dan rumah makan Padang. Khususnya untuk rumah makan Padang paling banyak tersebar dan dapat ditemukan di hampir semua wilayah di Indonesia, kecuali di Padang itu sendiri. Kalian boleh komen di bawah makanan di rumah Padang favorit kalian, dan di tempat kalian berapa jumlah. Nggak mungkin ya kalian mau menghitungan. Oke, kita lanjut ke gambar. Kita lanjut ketiga. Yang ketiga ada Indomie. Wah siapa sih nggak kenal Indomie? Makanan ini disukai berbagai umat. Makanan segala umat. Makanan yang kita cari-cari kalau kita lagi, makanan yang praktis dan kita cari-cari kalau kita lagi dimanapun kapanpun pasti carinya Indomie. Indomie merupakan merek yang paling populer di Indonesia serta jadi satu di antara merek mie paling favorit di dunia. Selain itu, Indomie merupakan satu di antara obat kangen warga Indonesia yang tinggal di luar negeri. Benar nggak? Kalian boleh komen di bawah. Pasti yang di luar negeri itu mereka susah mencari namanya Indomie karena mereka harus cari toko Asia yang menjual Indomie. Ini sangat dikangenin bagi masyarakat Indonesia, warga Indonesia yang tinggal di luar negeri. Tak heran Indomie sering jadi amunisi makanan yang wajib dibawa warga Indonesia ke perantauan mereka di luar negeri. Karena ini makanan Indomie ini sangat kangen lidah kita ya, akan kangen makanan mie ini, dan juga masaknya pun praktis. Oke, lanjut keempat. Cabean. Oh bukan, maksudnya sambal ya, cabe. Masyarakat kita sebagai warga Indonesia, masyarakat Indonesia pasti rasanya kurang kalau nggak makan pakai sambal ini. Oke, sebagai penggemar kuliner pedas, warga Indonesia cenderung menyajikan makanan dengan sambal sebagai pendamping wajibnya. Di seluruh Indonesia ada 17 jenis sambal, 17 jenis sate, dan 17 jenis soto. Jadi banyak sekali macamnya. Ada sambal cabai hijau, ada bermacam-macam. Kalian boleh komen di bawah favorit sambal kalian apa kalian suka semuanya. Pokoknya yang namanya cabai itu harus ada ya. Oke, kita lanjut yang kelima. Wah ini juga nggak boleh ketinggalan di setiap makanan kita, di setiap meja makan kita harus ada yang namanya kerupuk. Oke, sampai di luar negeri pun kita harus bela-belain bawa kerupuk ini, karena kalau nggak ada ini nggak lengkap rasanya. Seperti sambal, nasi, dan kerupuk ini kita makan nasi dengan sambal, kita orang Indonesia makan nasi dengan kerupuk aja itu rasanya udah enak. Makan nasi dengan sambal tok aja udah enak. Jadi ini memang harus ada kerupuk. Mungkin ada ya di Jawa, di sekitar Jawa itu makanan ini harus ada di meja makan ya. Jadi mungkin ada kerupuk, rengginang, emping, melinjo, keripik, rambak kulit, pokoknya ini harus ada. Kalian yang harus ada ditemenin ini ataupun makan, pokoknya harus pakai ini. Kalian boleh komen di bawah. Oke, selanjutnya selanjutnya yang keenam ini ada nasi lagi ya. Jadi sebenarnya setiap suku di daerah Indonesia memiliki makanan pokok masing-masing. Seperti di Papua ada makanan pokoknya mungkin umbi-umbian dan papeda, dan di daerah lainnya seperti mungkin pokoknya bermacam suku dari Sabang sampai Merauke punya makanan pokoknya. Namun dalam masa pemerintah Orde Baru, keberagaman makanan pokok tersebut diseragamkan menjadi nasi. Jadi nasi ini sangat menjadi keberagaman makanan pokok ya, makanan pokok
untuk seluruh Indonesia. Oke, yang ketujuh ada jadi ini ada beberapa negara yang memiliki makanan serupa dengan Indonesia, yakni Malaysia dan Singapura. Pasalnya, ketiga negara ini memiliki rumpun budaya yang sama. Makanan yang serupa itu meliputi salah satunya ini ya. Kalian bisa lihat ini ada es cendol. Es cendolnya ada dari Malaysia, es cendol Singapura, dan es cendol Indonesia. Jadi ini sebenarnya Indonesia punya, cuman bermacamnya di Singapura ada, di Malaysia ada, dan mirip banget guys. Jadi ada salah satunya ini cendol, ada sate, ada rujak, ada laksa, dan lain sebagainya. Kita bangga ini jadi warga Indonesia. Oke, lanjut yang ke-8 ada. Nah, ini ada jadi berbagai teknik memasak kuliner asli Indonesia ternyata mendapat sejumlah pengaruh dari bangsa-bangsa yang pernah datang atau menjelajahi Indonesia. Misalnya Timur Tengah, India, Cina, dan Belanda atau Eropa. Namun Jepang tidak memberikan pengaruh berarti dalam teknis memasak Indonesia. Jadi ini seperti ini contohnya ada semur daging. Semur daging ini jadi memasak kuliner asli Indonesia ternyata mendapat sejumlah pengaruh dari bangsa-bangsa yang pernah datang atau menjajah di Indonesia. Satunya adalah semur. Dan masih banyak lagi makanan lainnya. Oke, kita lanjut yang ke-9 ini. Wah, siapa yang kenal ini? Makanan terenak, makanan campur-campur sayur di dalamnya. Ada satu nama makanan yang merujuk pada jenis makanan yang berbeda, yakni bakwan. Di berbagai daerah, bakwan merupakan gorengan yang serupa perkedel jagung atau berisi sayuran. Di Surabaya, bakwan merupakan jenis bakso. Sementara di Bangka Belitung, bakwan adalah sebutan bagi sejenis empek-empek rebus dan berkuah. Jadi bermacam-macam ya, merujuk pada macamnya. Jadi bakwan, misalnya di bakwan di Surabaya disebutnya bakwan berupa jenis bakso. Mungkin ada bakwan seperti ini digoreng, dicampur sayur, ada yang pakai jagung. Macam di kalian namanya apa guys? Kalian boleh komen di bawah. Dan biasa disebut apa di tempat kalian bakwan ini? Kalau di tempat saya namanya bakwan dicampur sayur. Oke, kita lanjut yang terakhir. Nah, ini dia bakso, gado-gado, tempe, sate, empek-empek, nasi goreng, dan lain sebagainya merupakan jenis kuliner Indonesia yang punya popularitas yang sudah mendunia. Ya, dan terakhir ini, jadi ini bakso, gado-gado, dan yang lainnya ini merupakan jenis kuliner Indonesia yang popularitasnya sudah mendunia ya. Jadi macam seperti nasi goreng itu sudah mendunia, dimanapun pasti ada nasi goreng, sate, empe-empe, bakso, gado-gado. Oke, mungkin sampai di situ dulu 10 fakta unik kuliner Indonesia yang beragam. Terima kasih. Oh iya, kalian juga boleh komen di bawah makanan khas kalian yang kalian sukai. Kalian boleh komen di daerah kalian masing-masing. Oke, kita saling berbagi makanan khas ya. Kalian boleh komen di bawah, jangan lupa juga like video ini kalau kalian suka, dan kalian boleh komen video apa lagi yang nanti akan kita bahas. Terima kasih.